Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di acara saya ini, yaitu penyampaian aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif, yang merupakan salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Ya sama-sama kita hormati Ibu Bapak Guru yang UPT SDN 09 Parangganting. Seterusnya kita untuk lebih rileksnya, karena tadi mungkin kita sudah lelah beraktivitas seharian mengajar, saya harapkan Ibu bisa berdiri sejenak. Kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Sekarang posisinya Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman di kanan kirinya. Kita akan ice breaking, senyum selama 30 detik. Nah, kita ice breakingnya senyum selama 30 detik. Jangan ditatap bibirnya Bapak Ibu, tapi tatap wajah teman kita yang di depan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan menatap wajah teman kita ini, sekalian urat-urat yang tegang tadi bisa kendur kembali, bisa membuat kita rileks sampai nanti penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif ini selesai. Nah, sekarang sudah di posisi saling menatap. Kita hitung sampai 30 detik. Tersenyum kepada teman Bapak Ibu di depan. Kami berlagak dulu sih. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Saling tersenyum selama 30 detik. Itu tuh tadi kan udah pakai kawan aja. Iya. Linda nih kayaknya nih. Kita tersenyum selama 30 detik dengan teman di depan kita. Nah, bisa kita mulai? 1, 2, 3. Tersenyum dengan teman yang di depannya Bapak Ibu. Nah, disuruh tersenyum kan jadinya tertawa Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti relax ya Bapak Ibu. Ini bisa dicobakan Bapak Idil kepada anak-anak kita di kelas masing-masing untuk membuat mereka relax. Tersenyum dengan teman sebangkunya atau teman di samping kanan atau samping kirinya selama 30 detik. Nah, dengan tersenyum malah tertawa kan Bapak Ibu, dengan melihat wajah temannya, jangankan tersenyum malah tertawa. Nah, sudah Bapak Ibu silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Adapun tujuan diseminasi saya hari ini yaitu yang pertama, berbagi praktik baik tentang budaya positif, mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin kita semuanya sudah melaksanakan yang namanya budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kemudian budaya positif ini juga menempatkan fokus pada siswa dan membantu guru dalam memahami kebutuhan belajar siswanya. Nah, itu yang disebut dengan budaya positif.
dan kita sudah melaksanakannya di sekolah kita ini, dan mudah-mudahan nanti akan semakin lebih mantap lagi dan berlanjut terus. Kemudian budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita masuk pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, dan bergotong royong. Nah, adapun perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita lihat dulu satu persatu. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori kontrol ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ini sebenarnya ilusi itu adalah sebagai khayalan, mirip khayalan, ya kan? Seolah-olah dengan guru mengontrol murid itu bisa, sebenarnya itu bukan pembenaran ya. Kalau untuk di budaya positif, kalau kita kontrol murid, seharusnya adalah mereka segala sesuatu itu harus datang dari diri mereka masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, itu termasuk salah satu negatifnya. Kalau penguatan positif itu bukan berarti efektif dan bermanfaat bagi murid kita, malah sebaliknya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, yaitu menyuruh, mungkin yang ini suruh itu,
apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dari memaksa tersebut. Menurut Stephen R. Covey, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki? Nah, kita lihat stimulus respon. Yang sebelahnya teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, dalam stimulus respon disebutkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau dalam teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon, kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang. Nah, sekarang kita masuk lagi disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik tentu kita memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini merupakan pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Ini pendapat dari Dian Gosen 1998. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang berupa profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang berikutnya, yaitu bagaimana sikap murid. Nah, yang pertama yaitu memiliki toleransi rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya ini adalah 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab kejujuran. Yang ketiga, amanah, diplomatis, hormat dan santun. Yang keempat, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang kelima, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang keenam, manipulatif dan keadilan, baik dan rendah. Hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kemudian kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, ini the 7 essential virtues. Nah, yang pertama yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai proyek kebajikan ya Bapak Ibu. Banyak ini bisa kita lihat, hampir mirip tadi dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita masuk lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semuanya usaha tersebut terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya kita akan lihat atau tonton video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman.
dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima
Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika
jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah Bapak Ibu video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dibahas di dalam video tadi, yang pertama yaitu ada untuk bertahan hidup, yaitu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian ada yang namanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada yang disebut dengan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini dimaksud adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir kebutuhan dasar kita yaitu kesenangan, yaitu mungkin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jika dari salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seringkali pada diri anak-anak kita lihat timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin mereka mencari perhatian. Kalau mereka mencari perhatian, mungkin ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, itu adalah tugas kita untuk mencari tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi tersebut. Nah, contoh kasus di sini kita lihat Ibu. Ada Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, dari contoh kasus ini, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari diri si Agus? Iya. Kemudian jika kita berada di posisi atau situasi Ibu Ria ini, apa yang akan Ibu lakukan? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi Agus ini? Iya, memanggil Agus dan mencari tahu apa yang terjadi pada Agus. Nah, kira-kira apa alasan Agus itu yang akan kita gali Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria itu tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Anggun. Sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus dari 5 kebutuhan dasarnya tadi. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, penguasaan. Nah, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang ketiga yaitu kesenangan. Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Agus. Dan yang keempat, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Teman Agus menjadi perhatian kepada Agus karena dia tidak membawa bekal makan siang.
Dan yang kelima, kebebasan. Di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal yang selalu sama. Nah, itu adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya kita masuk lagi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri kita masing-masing. Nah, untuk menghindari yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, kebiasaan yang biasa kita lakukan kepada murid-murid kita di sekolah mungkin dengan memberikan reward. Nah, itu salah satu motivasi yang termasuk adalah motivasi ekstrinsik. Mereka akan melakukan hanya karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan reward dari gurunya, atau hanya ingin mendapatkan pengakuan dari guru atau teman-temannya. Itu motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka dia akan melakukan dengan nilai-nilai apa yang dipunya dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu tentang hukuman. Nah, ini adalah ada yang disebut dengan identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Kalau pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di identitas sukses ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau pada konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Sedangkan pada restitusi merupakan sebuah pilihan. Kalau hukuman membuat seseorang merasa tidak nyaman atau murid merasa tidak nyaman, anak akan menjadi anak untuk jangka waktu yang panjang untuk anak. Nah, yang berikutnya, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang pendek. Kalau hukuman itu akan teringat sangat lama bagi murid Bapak Ibu. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti oleh adanya hukuman Bapak Ibu. Nah, pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman Bapak Ibu. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau di restitusi, masalah terpecahkan, berarti masalah selesai. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari gurunya. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Apapun yang mereka lakukan, mereka berani bertanggung jawab. Dan yang berikutnya, yaitu berperilaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dalam hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Dalam konsekuensi, apa peraturannya? Itu yang sering kita tanyakan kepada murid.
Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mungkin Bapak Ibu kita sudah melakukan hal-hal ini mungkin di dalam kegiatan pembelajaran kita, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita tidak sadar saja Bapak Ibu sudah memiliki ketiganya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin lebih sering dulunya menggunakan hukuman Bapak Ibu. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, murid kalau di konsekuensi murid dan anak menghormati peraturan. Di restitusi murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatifnya dan netral dan ini adalah yang positif. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu untuk hukuman atau bahasa negatifnya. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau dalam metode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Kalau stimulus respon, mendorong kepatuhan. Dalam teori kontrol, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk dalam model paksaan, kalau dalam stimulus respon, konsep diri baik. Dalam teori kontrol, konsep diri kuat. Nah, ini ada beberapa poin-poin lagi Bapak Ibu. Kalau dalam identitas gagal, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Dalam konsekuensi, murid dan anak belajar untuk mentaati peraturan yang ada. Dalam restitusi, murid dan anak belajar untuk memecahkan masalahnya. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari yang sudah kita lihat tadi, kalau hukuman itu tidak terencana atau datangnya tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis biasanya Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai harapan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atau solusi dari masalahnya sendiri. Ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu biasanya eksternal Bapak Ibu, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pemberian penghargaan kepada murid kita ini bisa menurunkan kualitas pada diri murid kita. Jadi sebenarnya memberikan penghargaan atau reward itu juga tidak bagus ya Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa disebut mematikan kreativitas? Karena mereka melakukannya hanya karena ada yang ingin ditujunya, hanya ingin mendapatkan pengakuan atau hadiah. Jadi mereka tidak ingin menggali kreativitas yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan yang ketiga, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Berarti karena penghargaan tadi, mereka tidak percaya dengan kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa tindakan guru. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Berdasarkan pengertian hukuman dan konsekuensi tadi, ini termasuk hukuman atau konsekuensi kah? Yang pernyataan yang pertama.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Kalau push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi karena dia berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Kita lanjut Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita masuk lagi dengan posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini nanti kita akan berada di posisi mana Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi,
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol guru yang kita lihat dari video. Ada posisi sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, yang keempat yaitu pemantau, dan yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, diharapkan kita sebagai guru berada pada posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri,
dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, kira-kira dari video yang tadi sudah kita lihat, sudah di posisi manakah diri kita masing-masing? Mungkin kalau secara pribadi mungkin saya sudah lebih sering di posisi penghukum ya Bu Asna. Kalau kita sekarang tidak mau lagi jadi penghukum karena sudah melihat bahwa ya kita sudah melakukan semuanya, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer mungkin sudah kita lakukan, cuman tidak kita sadari saja. Nah, dari video tadi kita harapkan kita sudah tahu di posisi mana kita untuk kedepannya, dan mudah-mudahan belajar lambat laun kita akan berada di posisi manajer. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau kita sebagai penghukum, tentu kita akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ini mungkin sudah sering dulu waktu kita menjadi murid, mungkin juga sering kita terima. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah biasanya bahasa yang digunakan untuk membuat murid merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman, biasanya kita akan menggunakan bahasa, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, ini bahasa mungkin yang sering kita gunakan sebagai teman kepada murid. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu mungkin bahasa yang sering kita gunakan untuk sebagai posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Bahasa biasa yang kita gunakan di sini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini berupa konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti mereka mencari solusi sendiri dari masalah yang mereka hadapi, Bapak Ibu. Ini adalah posisi kita sebagai manajer, dan mudah-mudahan kita semua di sini bisa menerapkannya nanti di kelas atau di sekolah kita. Nah, kita masuk lagi tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah beberapa prosedurnya. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, kita mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar yang berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, kemudian kita susun keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedurnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kita mengganti kalimat-kalimat yang bersifat positif atau yang bersifat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Kita ganti kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Atau contoh lain, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian setelah itu kita dapat tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita catat tadi. Nah, mungkin akan kita dapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya kita bisa mengajak warga atau murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang dituju dari peraturan tersebut, Bapak Ibu. Contohnya, berjalan di kelas.
Dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati dengan siswa kita di kelas. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, biasanya sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Mungkin 4, 5 atau sampai 7 poin saja. Lah, bila mana terlalu banyak maka nanti murid-murid kita di kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di tempat atau di dinding yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita menggunakan, biasanya disebut dengan tabel T dan tabel Y, Ibu. Kalau tabel T itu disebut dengan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Nah, salah satu dari kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Nah, pada pendalaman keyakinan kelas, murid-murid kita dapat kita ajak berdiskusi Bapak Ibu tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru, kemudian apa yang bukan tugas guru, apa tugas murid, dan apa yang bukan merupakan tugas murid. Guru bisa melakukan curah pendapat dengan dua cara, yaitu mengajak murid berpendapat secara individu atau membagi murid menjadi 4 sampai 8 kelompok. Nah, setiap kelompok diberikan tugas bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru maupun tugas murid. Hasil dari curah tersebut, tugas saya dan tugas kamu ditempel di dinding kelas agar dapat dilihat oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya kita masuk lagi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan untuk menstabilkan identitas pada murid kita. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan validasi kebutuhan. Nah, ini di sini
ini membantu murid mengenalkan basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, biasanya kita sebagai guru sering melontarkan kata-kata seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memvalidasi kebutuhan dari murid kita tersebut, Bapak Ibu. Kemudian langkah yang ketiga dari restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kita sebagai guru sering berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan pada diri siswa kita. Jadi mereka bisa mencari solusi dari dirinya sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, dan ini merupakan salah satu tugas juga dalam demonstrasi kontekstual di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa kita di sekolah. Nah, mudah-mudahan
dari penyampaian saya tadi, kita semua bisa menerapkannya di kelas dan di sekolah kita. Dari segitiga restitusi tadi kita sudah tahu ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama yaitu apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama menanyakan apa yang kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kepada siswa kita tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang modul 1.4 yaitu budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas aksi nyata di pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, apa kabarnya hari ini? Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak ibu tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu itu dengan keyakinan apa itu keyakinan kelas. Nah, di sini ibu jelaskan keyakinan kelas itu adalah sama mungkin dengan peraturan atau tata tertib. Sama dengan tata tertib. Kalau di sekolah kan kita punya peraturan. Contohnya apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu contoh peraturan. Nah, di dalam keyakinan kelas, kalimat yang tidak boleh tersebut kita rubah menjadi kalimat positif. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas 2A. Karena kita belum ada dibentuk ya kan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Kelas 2A. Ini adalah keyakinan kelas 2A yang akan kita buat hari ini. Jadi dengan keyakinan tersebut nanti anak-anak ibu bertanggung jawab dengan apa yang sudah anak ibu yakini atau yang anak ibu lakukan. Dan sekarang masing-masing anak ibu akan ibu bagikan sedikit not. Nah, nanti di sini anak ibu buatkan apa keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Nanti akan kita tempel di depan sini. Semuanya akan menempelkan.
Iya, betul.